kelas psikologi banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Lestari selaku moderator yang akan membimbing presentasi pada pertemuan ini. Dan perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Afna Hanan Fahiras selaku penyaji materi, Julia Nur Cahyani selaku operator, dan Yuswa Kerua selaku penyaji materi, Galiza Maulida Pradaniar selaku penyaji materi, dan Siti Noviatun selaku penyaji materi. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan presentasi dan kegiatan belajar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita mulai. Silahkan kepada penyaji materi untuk bisa menjawab dan menjelaskan masing-masing pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan kelompok 1 akan dijelaskan oleh Afna Hanan Fahira. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya izin off cam ya teman-teman agar sinyalnya stabil. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diajukan oleh Saudari Arum Alfia Sutrisno. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa motivasi dari diri seorang siswa untuk belajar itu sangat penting. Percuma jika orang-orang di sekeliling memberikan motivasi atau dorongan, tetapi dalam diri siswa tersebut tidak ada motivasi untuk belajar. Menurut kelompok 4, apakah yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan motivasi intrinsik yang dimiliki siswanya? Menurut kelompok kami, yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Jadi, guru harus bisa mencairkan suasana tegang dalam belajar, misalnya dengan memberikan humor di tengah-tengah pengajaran yang sedang diberikan. Siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan, sehingga mereka merasa aman, bebas dari rasa tegang. Yang kedua, meningkatkan antusias dan semangat guru. Jadi, guru itu harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Guru perlu selalu tampil baik, percaya diri, dan selalu antusias di depan kelas. Jika seorang guru menjelaskan materi dengan penuh semangat dan antusias, maka siswa pun akan merespon dengan baik pembelajarannya dan akan termotivasi dalam proses pembelajaran sehingga daya serap siswa menjadi lebih efektif. Yang ketiga, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadi, agar pembelajaran tidak monoton dan itu-itu saja, guru bisa menyampaikan materinya dalam bentuk animasi, video, maupun mind map, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan bisa membuat siswa antusias dalam belajar, sehingga tidak membuat siswa bosan. Yang keempat, memberikan penghargaan atau reward atas usaha yang telah dilakukan siswa. Jadi, sekecil apapun hal yang telah dilakukan siswa, guru setidaknya wajib memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan. Penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk benda. Jadi, penghargaan bisa dilakukan dengan memberikan pujian atau komentar positif terhadap hasil pekerjaan siswa, sehingga siswa akan lebih merasa dihargai. Yang kelima, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalnya, guru bisa memanfaatkan fasilitas seperti internet, komputer, maupun gawainya dalam proses pembelajaran. Jadi, pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang disampaikannya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijelaskan oleh Siti Noviatun. Saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Feby atas waktunya. Izin membacakan pertanyaan dari kelompok 2 atas nama Mailatur Rofiqoh dengan NIM 43014200074. Izin bertanya, bagaimanakah sikap seorang pendidik jika terdapat seorang atau beberapa peserta didik yang telah diberi motivasi belajar, tetapi peserta didik tersebut mengabaikan dan menjadi malas belajar? Apakah lingkungan keluarga dapat menjadi salah satu motivasi belajar bagi anak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya dari kelompok kami yaitu tentu saja. Mengapa? Karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap motivasi belajar. Hal ini dapat diartikan bahwa lingkungan keluarga yang kondusif dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, lingkungan keluarga juga berpengaruh langsung dan signifikan terhadap prestasi belajar.
Dengan kata lain, semakin kondusif suatu lingkungan keluarga seseorang siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang diperolehnya. Sementara itu, diketahui pula bahwa motivasi belajar berpengaruh langsung dalam signifikan terhadap prestasi belajar. Karena sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari keluarga orang tuanya melalui keteladanannya dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam berkeluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi langsung perkembangan jiwa anak. Konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kondisi keluarga yang harmonis dan perhatian akan mendorong anak giat belajar yang pada akhirnya akan mencapai hasil belajar yang optimal. Terima kasih. Baik, dari pertanyaan dari kelompok 2, apakah ada tanggapan? Saya beri kesempatan untuk kepada teman-teman. Izin menanggapi, saya dari kelompok 2, untuk pertanyaan saya yang bagaimana dari sikap seorang pendidiknya belum terjawab. Baik, terima kasih untuk koreksinya. Sebelumnya izin menjawab yang bagaimana sikap seorang pendidik jika terdapat seorang atau beberapa peserta didik yang telah diberi motivasi belajar, tetapi peserta didik tersebut mengabaikan dan menjadi malas belajar. Menurut tanggapan dari saya sendiri yang lebih signifikan itu, kita itu tidak boleh terlalu memaksakan mata pelajaran terhadap peserta didik. Itu mengapa? Karena peserta didik itu memiliki kesukaan terhadap mata pelajaran itu yang berbeda. Dan cara mereka belajar dan cara mereka menyesuaikan terhadap pelajaran itu tentunya berbeda. Jadi dari seorang tenaga pendidik sebaiknya itu mengarahkan dan memberikan bimbingan. Dalam artian itu kita bisa memberikan kebebasan mereka. Tapi kebebasan yang tentunya tidak keluar dari peraturan pembelajaran seperti itu. Semisal dalam suatu pembelajaran, kita mungkin bisa menawarkan kepada peserta didik, ini baiknya secara diskusi atau bagaimana. Atau mungkin dari peserta didik bisa mengajukan apakah tenaga pendidik itu belum sepenuhnya dapat menjelaskan materinya itu dengan jelas, seperti itu. Misal ada yang kurang paham gitu, atau ada sanggahan dari peserta didik yang lain. Nah, mungkin dari tenaga pendidik itu bisa membebaskan, dalam artian itu belajar merdeka gitu, yang dalam artian bukan hanya seorang tenaga pendidik yang selalu bicara dan menyampaikan pembelajaran, tetapi kita sebagai tenaga pendidik bisa memberikan kebebasan untuk mereka itu berargumentasi serta memberikan masukan atau saran mengenai pembelajaran tersebut. Jadi dari situ tenaga pendidik secara tidak langsung telah memotivasi belajar seorang siswa, karena dalam pembelajaran tentunya motivasi belajar seorang siswa dan semangat belajar seorang siswa itu tentunya berbeda. Terima kasih. Izin masuk, izin menanggapi, apakah diperbolehkan? Iya, silahkan. Ya, jadi saya izin menanggapi yang pertanyaan Melatul Rafiqah. Saya juga setuju dengan pernyataan dari Mbak Siti Noviatun tadi. Saya izin menambahkan terkait ini. Apabila ada seorang atau beberapa peserta didik yang telah diberi motivasi belajar, tetapi peserta didik tersebut masih mengabaikan dan menjadi malas belajar. Nah, di sini itu mengapa siswa itu menjadi mengabaikan dan malas belajar? Mungkin dalam tanda kutip itu ada yang salah. Misal, mungkin yang salah itu adalah mindset siswa itu dan goals, tujuan dari mereka itu sendiri itu dia belum terlalu jelas, jadinya dia masih kayak mengabaikan gitu dan dia tidak terlalu mendengarkan gitu. Jadi mindset dan goals dari peserta didik itu
yang paling penting daripada seorang pendidik ataupun orang-orang luar di sekitarnya gitu. Jadi yang pertama adalah mindset, pola pikir, dan goals anak itu sendiri itu tercipta bagaimana, itu harus dilihat. Terus apakah lingkungan keluarga itu menjadi salah satu motivasi belajar bagi anak? Itu tentu saja itu sangat perlu. Lingkungan keluarga itu justru menjadi motivasi, benar-benar motivasi bagaimana bagaimana orang tua di rumah itu mengajari. Terus selain di lingkungan keluarga, juga di lingkungan teman-temannya, dia berada di lingkungan orang-orang yang rajin atau orang-orang yang malas belajar gitu kan. Biasanya ada sekelompok orang yang dia itu rajin, terus suka ngerjain ini itu, kritis, itu kan lama-kelamaan dia juga ikut gitu. Terus ada juga kelompok orang yang dia itu malas, udahlah biarin kayak gini gitu. Terus lama-kelamaan kan orang itu jadi terbawa kayak gitu. Jadi yang selain sikap pendidik dan bagaimana orang tua mengajari, poin yang paling penting pertama adalah mindset dan pola pikir atau goals dari tujuan anak itu sendiri, itu mau dibuat kayak gimana orang tua itu, dan orang tua itu adalah poin pertama bagaimana mendidik anak itu. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih jawabannya dari Saudari Siti Noviatun, dan tadi ada yang menambahkan jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok 3 akan dijelaskan oleh Afna Hanan Fagira. Saya silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diajukan oleh Lisa Adliana. Izin bertanya, apakah ada hubungan antara kestabilan emosi dengan prestasi belajar? Jawabannya, menurut kelompok kami, ya ada hubungannya. Menurut Suparno 2001, kondisi psikologis berupa kestabilan emosi sangat penting dalam proses belajar. Diperkirakan 20% dari kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar yang disebabkan ketidakmampuan siswa dalam mengontrol emosi. Kesulitan belajar yang disebabkan ketidakstabilan emosi merupakan salah satu penyebab rendahnya potensi akademik siswa. Jadi, kestabilan emosi sangat berperan dalam keberhasilan belajar seseorang. Emosi yang stabil akan mengarahkan seseorang untuk dapat memusatkan perhatiannya pada aktivitas yang sedang dijalani. Siswa akan lebih percaya diri dan dapat menggunakan pikiran atau kecerdasannya dengan baik. Kestabilan emosi dengan prestasi belajar memiliki korelasi yang sedang dan bersifat positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin stabil emosi pada siswa, maka semakin tinggi kecenderungan siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Namun sebaliknya, semakin tidak stabil emosi pada siswa, maka semakin rendah kecenderungan siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Sehingga kondisi siswa yang emosinya stabil merupakan sumbangan yang sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian prestasi belajar. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya persilahkan. Dari saya cukup. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijelaskan oleh Galiza Maulida. Saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan nama Nadifatun Musafaroh. Izin bertanya, apa sajakah bentuk motivasi belajar yang dapat diterapkan di era pembelajaran daring yang terkesan sangat membosankan? Terima kasih. Jawaban dari kelompok kami yaitu, pertama, meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Guru adalah faktor dominan dalam penentuan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Guru dituntut untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jika guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat,
maka tujuan belajar akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar yang baik juga menentukan motivasi belajar dalam proses pembelajaran online. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti internet, komputer, atau gawai. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada. Pihak sekolah diharapkan memberikan dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para gurunya, seperti pengadaan sumber belajar, komputer yang tersambung dengan internet, dan alat-alat yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi para guru. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mencari pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu memanfaatkan penggunaan media. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga akan membuat siswa tertarik kepada pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Baik, untuk dari kelompok 5, apakah ingin apa? Baik, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijelaskan oleh Bani Sokerwa. Baik, selamat siang atau selamat pagi. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan untuk pertanyaan kelompok 6. Desi Praditya Rizky. Di sini izin bertanya berdasarkan video tersebut, salah satu upaya meningkatkan motivasi belajar kepada siswa adalah dengan menciptakan persaingan dan kerjasama. Bagaimana cara pendidik menciptakan persaingan yang sehat agar bisa motivasi siswanya dalam belajar. Karena kita tahu ada banyak siswa yang melakukan persaingan dengan cara tidak sehat, seperti menyontek agar tidak kalah saing dengan siswa yang lain. Mungkin seperti ini ya. Karena adanya persaingan, mungkin tidak mau kalah satu dengan yang lain, sehingga bisa lakukan peserta didik di kelas seperti itu. Sehingga upaya disiplin yang dari seorang guru harus diupayakan itu, bagaimana cara anak peserta didik bisa mengikuti dengan baik dan benar
dan taat untuk belajar yang prosedur yang baik itu, mungkin saya rasa upayakan prosedural ini dari guru secara baik dan benar, semua sesuai dengan penguasaan yang ada. Mungkin tidak bisa mengerjakan tugas dan tidak bisa mengikuti kerjakan tugas atau mungkin seperti itu karena kekalahan berbagai aktivitas atau seperti apa, itu mungkin kita bisa mengarahkan lebih baik supaya siswa yang seperti ini tidak boleh kalah dan tidak boleh menyontek pada saat ujian dan juga pada saat mengerjakan soal seperti itu. Jadi nilai pembentukan karakter atau nilai daripada kemandirian dimiliki peserta didik itu mungkin diberikan gambaran-gambaran atau cara kerja dari seorang guru supaya peserta didik ini bisa mengikuti sesuai dengan apa yang divisikan dari sekolah seperti itu. Menurut saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin apakah ada tanggapan? Izin menanggapi. Ya, silakan. Mungkin kalau dari pendidik sendiri bisa ada menurut persepsi saya itu mungkin juga bisa karena disebabkan oleh banyaknya tugas yang diberikan oleh pendidik. Jadi karena terlalu banyak tugas yang diberikan mungkin akan membebani siswa sehingga mereka lebih ke fokus ke tugasnya dan lebih jarang kayak untuk belajar belajar yang lebih mendalam gitu. Jadi mereka lebih ke persaingan ke tugas iya, tapi persaingannya juga bisa juga itu dari situ bisa juga dia mencontek juga. Jadi mendingan dikurangi tugasnya sesuai porsinya aja, maksudnya dikurangi sedikit. Nah, tapi lebih banyak ke pembelajarannya gitu loh, kayak lebih ke belajar mandirinya tuh bagaimana gitu. Menurut saya itu kalau misalkan terlalu banyak tugas, dia akan terbeban dan akan kestabilan emosinya akan terganggu dan menurut saya itu bisa mempengaruhi faktor pembelajaran dan pada akhirnya ketika ujian dia akan mencontek gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama izin menanggapi yang terkait jawaban tambahan dari Kak Ika. Untuk kelompok kami, cara yang efektif untuk mereka yang memang mencontek ya ketika ada ujian, maka menurut pendapat kelompok kami, cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada siswa supaya bisa bersaing secara sehat, yaitu dengan membuat metode belajar dengan kompetisi yang sehat, yang tidak saling menyakiti dan dilakukan untuk memotivasi semuanya. Maka dari itu, di sini guru harus mempunyai kemampuan untuk memberikan metode belajar yang benar-benar semua siswa ikut termotivasi untuk belajar, yang mana dengan kompetisi yang sehat di dalam kelas ini, siswa akan membuktikan potensinya untuk terus belajar. Karena belajar itu menyenangkan, dari gurunya sendiri saja sudah memberikan pemahaman bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Nah, ketika guru memberikan ujian tertulis dengan sistem bergilir, nah guru memberikan sistem bahwa setiap giliran terdapat 5 siswa yang masuk ke dalam kelas untuk ujian tertulis, sehingga guru dapat melihat dan mengetahui atau mengawasi secara intens setiap respon yang diberikan oleh siswa terhadap ujian tertulis tersebut, sehingga tercipta kompetensi yang jujur, yang mana siswa pun merasa terawasi, yang akhirnya mereka tidak berani untuk mencontek karena di dalam kelas tersebut ujian sedang diawasi betul-betul oleh guru. Nah, selain itu, serta sebagai pendidik, kita harus menerapkan dan mengajarkan sistem pembelajaran yang jujur, sehingga anak didik terbiasa melakukan segala sesuatu dengan jujur, dan tidak mencontek yang bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Di sini artinya bahwa guru benar-benar memberikan pemahaman bahwa
mencontek itu tidak baik. Mencontek itu hanya merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Maka dari itu, guru harus benar-benar mengerti karakteristik setiap siswa. Sehingga guru pun akan mengerti bagaimana memberikan metode belajar yang menyenangkan yang akan mengarahkan kepada kompetensi yang jujur dan sehat. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari yang lain atau tambahan? Silakan. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Baik, mungkin cukup. Dari kelompok 6 atau dari Kak Ika sendiri ada tambahan atau silakan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 8 yang akan dijelaskan oleh Julia Nur Cahyani. Saya persilakan. Ya, pertanyaan dari kelompok 8 dari Wafa Khairunisa. Izin bertanya, dari macam-macam motivasi sebelumnya suara saya terdengar gak ya? Terdengar. Benar. Dari macam-macam motivasi, menurut kalian, motivasi intrinsik itu apakah bisa mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif? Lalu, dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi intrinsik itu seberapa pentingnya untuk siswa? Baik, di sini kelompok kami memberikan jawaban bahwa ya bisa. Motivasi intrinsik ini sangat dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan sama pentingnya seperti motivasi intrinsik, yang mana motivasi intrinsik ini merupakan salah satu jenis dari motivasi belajar, yang mana motivasi intrinsik merupakan dorongan-dorongan atau rangsangan dalam diri siswa itu sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini dapat mempengaruhi siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif. Namun, demikian dibalikkan lagi kepada guru yang harus memahami betul-betul karakteristik setiap siswa, agar dalam pembelajaran pun guru dapat memberikan motivasi-motivasi dari diri luar siswa, supaya kegiatan belajar pun lebih efektif. Nah, tentunya di setiap kelas, siswa memiliki beragam karakteristik yang berbeda, maka dari itu, guru harus mengembangkan setiap harinya kemampuan untuk memahami bagaimana menyalurkan motivasi yang dapat meningkatkan keefektifan kegiatan belajar mengajar tersebut. Lalu, motivasi intrinsik ini pun sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena balik lagi ke jawaban sebelumnya, bahwa motivasi intrinsik ini pun mempengaruhi kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif. Misalnya saja, jika di dalam beberapa kelas terdapat siswa yang terlihat ekstrovert ataupun introvert ataupun malu untuk aktif di kelas, sebagai guru tentunya selain memberikan motivasi kepada setiap siswa secara umum yang mana bisa dilakukan ketika pembelajaran berlangsung atau saat memberikan materi atau saat memberikan tugas ataupun saat ketika berbicara secara dua mata, karena tidak tutup kemungkinan siswa yang malu aktif di dalam kelas memiliki faktor-faktor yang membuat ia malu atau jarang mengerjakan tugas. Nah, maka dari itu, motivasi dalam belajar ini bisa diberikan oleh guru kepada siswa seperti pujian-pujian kecil, seperti salah ataupun benar setiap tugas, setiap mereka maju untuk memberikan jawaban terdapat pertanyaan. Tentunya guru harus memotivasi mereka bahwa mereka sudah berani untuk maju, bahwa mereka sudah berani untuk belajar, berani untuk belajar di depan, menyatakan pendapatnya. Kemudian hadiah-hadiah kecil berupa nilai ataupun hadiah kecil yang mana seperti memberikan hadiah-hadiah yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk lebih giat belajar, karena siswa pun akan merasakan bahwa belajar itu menyenangkan dan membawa nilai kebermanfaatan bagi dirinya. Maka dari itu, motivasi di dalam diri siswa pun akan bangkit, yang mana motivasi intrinsik ini
intinya sangat mempengaruhi dan penting sekali dalam kegiatan belajar mengajar yang mana agar lebih efektif. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 8, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Saya persilakan. Oke, mungkin cukup bisa kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 9 yang akan dibacakan oleh Siti Noviatun. Saya persilakan. Terima kasih waktunya untuk Kak Febi. Pertanyaan dari kelompok 9. Nelvia dengan NIM 22014201112. Izin bertanya, bagaimana motivasi yang tepat untuk diberikan kepada siswa agar tetap semangat belajar? Terima kasih. Mungkin izin menjawab ya. Jadi menurut kelompok kami, semangat belajar siswa itu sangat dipengaruhi oleh semangat dalam diri mereka dan lingkungannya. Selain itu, guru memiliki peranan penting untuk memastikan siswanya dalam memahami materi yang disampaikan. Guru bisa memberikan motivasi belajar pada siswa saat pembelajaran di kelas. Contohnya itu seperti yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, itu bisa menjadi cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode ini dilakukan dengan memberikan ragam metode pembelajaran yang membantu siswa supaya tidak merasa bosan saat KBM. Terus yang kedua itu ada kualitas guru. Bukan hanya kualitas siswanya ya, tetapi guru juga sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualitas yang bisa dikatakan bagus. Karena apa? Guru adalah yang utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus sadar untuk terus meningkatkan kualitas diri. Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru, misalnya itu mengikuti seminar atau workshop gitu. Terus yang ketiga, membuat siswa aktif. Guru bisa mendorong siswa untuk terus belajar dan semakin aktif saat pelajaran di kelas. Siswa akan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Contohnya itu latihan soal saat KBM, seperti itu. Mungkin bisa itu melatih soal dengan soal yang khusus, agar siswa itu bisa berpikir lebih kritis, seperti itu. Terus yang keempat itu mungkin bisa memanfaatkan teknologi ya. Karena apa? Melalui media teknologi, siswa bisa mendapatkan dan mempelajari hal baru. Contohnya dengan memberi visualisasi pembelajaran dengan video tutorial atau PPT. Karena hanya sekedar monoton menjelaskan, pasti itu siswanya merasa bosan. Terus yang kelima itu kompetisi antar siswa. Tapi kompetisi antar siswa itu bagus bagi siswa saat pembelajaran karena bisa menumbuhkan motivasi siswa. Namun kompetisinya itu juga harus kompetisi yang sehat. Artinya tidak ada yang saling menyakiti dan dilakukan hanya untuk sama-sama menjadi motivasi. Dengan kompetisi, siswa akan berlomba membuktikan potensinya dan terus belajar. Yang keenam itu mungkin bisa melakukan evaluasi. Mengapa? Karena sebagai guru, kita harus membimbing siswa untuk terus belajar. Yang artinya jangan pernah merasa cepat puas diri jika mendapatkan nilai yang bagus, dan jangan pernah menyerah jika mendapatkan nilai yang buruk. Karena sebagai tenaga pendidik, memotivasi mereka agar siswa tetap semangat untuk belajar. Yang ketujuh itu kita harus memahami perbedaan setiap siswa. Guru harus selalu ingat kalau setiap siswa punya daya tangkap, karakter, talenta, dan potensi yang tentunya berbeda antara satu sama lain. Nah, kondisi siswa tidak dapat dipikul rata, karena itu guru harus bisa memahami teman bagi siswa.
Mengapa? Karena jika guru di sekolah melihat ada masalah pada siswa, maka guru harus membantu siswa tersebut supaya performa belajarnya itu lebih baik. Dengan paham akan kondisi siswa, maka guru akan memberi motivasi dan semangat kepada siswa sesuai dengan mereka yang kebutuhan mereka seperti itu. Yang ke-8 itu mungkin kita sebagai tenaga pendidik perlu ya mendengarkan siswa. Mengapa? Karena materi pelajaran pastinya sudah ditentukan oleh guru sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran supaya tujuan dan evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tetapi kita sebagai tenaga pendidik juga harus mendengarkan siswa dan memberi keleluasaan siswa untuk memilih dan memberikan tanggapan seperti itu. Terus yang ke-9 itu memberi kata-kata motivasi. Selain dengan melakukan hal konkret atau motivasi secara tidak langsung kepada murid, guru juga bisa memberi motivasi secara langsung melalui kata-kata. Ini juga sebagai bentuk komunikasi dan menunjukkan rasa peduli terhadap siswa. Yang ke-10 mungkin kita sebagai tenaga pendidik harus memberi siswa pujian gitu. Dalam artian memberi pujian ini dimaksudnya itu memberi apresiasi dan sentuhan positif secara verbal. Memberi pujian bukan hanya dilakukan atas keberhasilan siswa, tetapi juga saat siswa sudah berani mencoba meskipun gagal. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari kelompok 9, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Saya persilahkan. Terima kasih, saya mau menambahkan. Malah minta waktu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya untuk penambahan saya bahwa untuk proses pembelajaran dari siswa untuk supaya siswa semangat belajar dan tetap serius pada tugas-tugas dan mata pelajaran terkait. Berarti saya masuk pandangan saya bahwa guru itu harus mengulurkan upayakan berbagai sistem yang supaya siswa itu tidak bisa senang satu hal. Jadi guru punya sistem dan guru punya cara yang harus berbeda begitu untuk sampaikan materi supaya siswa yang ada dalam itu tidak semua yang pemahaman yang sama dan juga tidak semua penangkapan yang sama sehingga guru bisa sampaikan materi berbagai cara supaya siswa ini bisa dapat memahami dengan cara yang tepat dan cara yang terlambat dan seperti apa seperti itu. Jadi guru itu lebih ke memahami karakteristik dan juga penguasaan cara berpikir dari siswa itu sendiri supaya dengan adanya penguasaan ini guru berikan pembumbuan dalam materi ini supaya siswa semua tertarik dan bisa bertanya aktif dan mengerjakan tugas-tugas yang aktif, kemudian bisa melewati sendirilah seperti itu. Jadi contohnya kami yang harus tanya terus, tapi bagaimana cara mereka yang tanya aktif seperti itu yang metode itu yang harus diupayakan kepada siswa seperti itu. Terus yang satu itu yang pertama, yang kedua bahwa guru lebih ke guru tuh memberikan materi itu lebih ke kemandirian, tidak boleh untuk maksudnya seperti contohnya kami tidak bisa suap terus seperti itu. Jadi memberikan mandiri itu lebih banyak, tetapi secara konkret begitu. Tugasnya memberikan pada saat di kelas saja seperti itu dan berpikir cepat dan bertindak cepat itu seperti apa. Jadi kasih tugas seperti mereka kerjakan. Di situ akan mereka tahu menulis dan mereka bisa tahu
bikin tugas yang serius seperti itu. Karena kenapa? Karena hari ini itu bisa saja ambil materi dari berbagai media dan sebagainya. Kalau kita kasih tugas saja di rumah, kasih tugas saja, kasih waktu dengan seperti ini, itu bisa saya tipu atau bisa saya ambil dari berbagai media dan bisa saja seperti itu. Tapi kalau lebih ke pembentukan karakter itu langsung saat itu juga memberikan tugas dan kita memberikan tugas dan pantau dan memberikan mereka harus buat contohnya satu kertas lempar lah seperti itu. Itu nilai yang satu memang mereka tidak bisa lupa dan tidak bisa bohong itu di situ. Jadi mereka serius akan kerjakan karena kita juga ada sama-sama dan mereka kerja seperti itu. Itu yang mungkin masukan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin menanggapi kembali? Saya rasa cukup. Kita lanjut ke pertanyaan dari kelompok 10 yang akan dijawab oleh Beliza Maulida. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 dari Dewi Ambarwati. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran daring seringkali peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Terkadang juga guru memberikan tugas ataupun ulangan lebih sulit dari yang diajarkan sehingga peserta didik malas untuk belajar dan mengerjakan tugas pada mata pelajaran tersebut. Menurut kelompok Anda, upaya apa yang dapat dilakukan agar peserta didik dapat bersemangat kembali dalam menempuh pembelajaran? Iya, jadi di sini kita menyangkut pautkan dengan pandemi ya. Dikarenakan oleh pandemi yang tidak diperkirakan sebelumnya ini, memaksa kita untuk memulai kehidupan dengan tatanan yang baru. Mulai dari work from home bagi pegawai sampai pembelajaran secara daring untuk siswa dan guru. Pembelajaran secara daring ini sejak awal memang dinilai kurang efektif. Bagi sebagian guru atau khususnya guru yang wanita, hal ini disebabkan oleh bentroknya kewajiban sebagai seorang ibu dan seorang guru. Akibatnya, guru cenderung hanya memberi materi saja kepada siswa dan beberapa tugas untuk pengambilan nilai. Kadang ada beberapa tugas yang tidak pernah diajarkan materinya, tetapi tetap diberikan kepada siswa. Hal itulah yang membuat siswa menjadi malas untuk mengerjakannya. Untuk itu, guru harus mengubah sistem pembelajarannya terlebih dahulu. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi siswa-siswa adalah dengan yang pertama, memberikan fasilitas yang nyaman dan menginspirasi. Contohnya pada saat pandemi ini menyediakan room Zoom meeting dan sebagai guru memakai virtual background yang menarik. Yang kedua, suasana belajar di kelas yang menyenangkan. Agar siswa tidak bosan, ada baiknya sebagai guru mengganti metode pembelajaran agar tidak monoton, seperti menyelipkan beberapa game yang berkaitan dengan mata pelajaran. Lalu yang ketiga, menyediakan sumber belajar dan selalu membantu siswa yang kesulitan. Sumber belajar bisa berupa artikel, buku, mind map, atau ensiklopedia bergambar. Jika siswa kesulitan dalam memahami materi, guru harus siap untuk membantunya. Atau mungkin ada beberapa siswa yang malu untuk bertanya langsung, maka bisa menggunakan kolom chat untuk bertanya. Sekian, jika ada yang menanggapi, dipersilahkan. Saya silakan untuk yang menanggapi atau menambahkan. Saya izin menambahkan. Apakah dipersilahkan? Baik, saya persilahkan. Ya, jadi saya setuju dengan pernyataan tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Geliza tadi ya. Saya ingin menambahkan selain tadi itu mungkin bisa dengan menggunakan tutor sebaya gitu. Kadang kan misal guru di kelas banyak, siswanya kan banyak gitu di kelas. Jadi kan kalau misal ada pertanyaan 1, 2, 3 sampai 10 atau berapa anak yang tanya, itu kan
justru memakan waktu yang banyak untuk guru tersebut kan mungkin ada kegiatan lain, jadi kan mungkin kayak jadwalnya itu mungkin padat banget gitu. Kalau misal posisinya gurunya itu harus menanggapi satu persatu. Nah, alternatifnya itu yang lain bisa dengan menggunakan tutor sebaya. Misal satu kelas itu ada 30 anak, bisa dibuat menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok atau 5. Nah, jadi tutor nanti itu dipilih oleh guru siapa yang kira-kira dia sanggup untuk mengajari temannya. Gitu. Misalkan ada kayak pertanyaan yang mungkin guru itu tidak sempat menjawab, tapi bisa dijawab oleh temannya tadi gitu. Jadi di sini semuanya berpartisipasi secara aktif gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang menanggapi atau menambahkan? Dari Mbak Dewi Ambarwati, apakah sudah jelas? Dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada para penyaji materi atas penjelasannya dan teman-teman sekalian yang telah menanggapi atau menambahkan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi motivasi belajar ini. Motivasi belajar adalah dorongan atau rangsangan psikologi seseorang untuk belajar secara sungguh-sungguh, penuh konsentrasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, serta adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik sama-sama sangat penting dan mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif setiap harinya. Jika setiap siswa memiliki motivasi dalam belajar, maka kegiatan tujuan belajar mengajar akan terwujud dengan baik. Mungkin itu saja untuk kesimpulan pada materi motivasi belajar. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kelompok 7, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin masuk. Saya perkenalkan, nama saya Asyana Nur Aini, NIM belakang 051, perwakilan kelompok 7 izin bertanya. Menurut saya, lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi motivasi belajar itu saya, karena dengan lingkungan atau suasana pembelajaran yang mendukung dapat menghasilkan dan memberikan kenyamanan bagi semua subjek yang berada di dalamnya. Lingkungan belajar pembelajaran tatap muka atau PTM jika dibandingkan dengan masa pandemi yang dilakukan secara daring akan jauh berbeda. Bahkan tidak sedikit siswa yang mengeluh akan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah aturan atau kebijakan untuk pembelajaran tatap muka terbatas, jelas dari level 1 sampai 3. Nah, yang saya tanyakan, lingkungan belajar seperti apa yang akan diterapkan jika kalian menjadi seorang pengajar, agar para siswa tidak kaget dan bisa bersemangat lagi dengan lingkungan belajar yang baru. Karena pembelajaran sebelumnya dilakukan di rumah tanpa adanya tatap muka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kelompok kami mendiskusikan terlebih dahulu.
Ya, izin memastikan kembali pertanyaannya bahwa bagaimana jika kita sebagai guru memberikan lingkungan belajar yang efektif, bagaimana? Gitu bukan ya pertanyaannya? Tadi agak kresek-kresek juga suaranya. Iya, gitu. Nah, gini, lingkungan belajar seperti apa yang akan diterapkan jika kalian menjadi seorang pengajar, agar para siswa tidak kaget dan bisa bersemangat lagi dengan lingkungan belajar yang baru, karena pembelajaran sebelumnya dilakukan di rumah tanpa ada tatap muka. Iya, baik. Tidak untuk kemungkinan ya bahwa pembelajaran daring ini memang kurang efektif, namun tidak tutup kemungkinan juga guru bisa memberikan lingkungan belajar yang dapat memotivasi kembali siswa, dapat memberikan semangat lagi kepada siswa, seperti semua apa yang diciptakan dalam kelas pembelajaran atau ruang kelas berbicara, artinya mempunyai peran masing-masing sehingga suasana pembelajaran menggairahkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Artinya, di sini kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif di mana guru dan murid juga sama-sama berperan di situ, yang artinya bukan hanya guru saja yang berbicara, tetapi siswa juga yang ikut memberikan feedback terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Tentunya di sini ada catatan bahwa guru juga akan memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang mana tergantung pada guru tersebut, apakah guru tersebut memberikan lingkungan belajar yang seperti ini atau yang seperti itu atau yang seperti ini. Tergantung balik lagi ke guru tersebut, dan tentunya guru tersebut sudah memikirkan matang-matang bahwa pembelajaran ini harus dapat memberikan motivasi kepada siswa, dapat membangkitkan kembali semangat siswa untuk belajar walaupun pembelajarannya daring. Nah, selain itu siswa juga harus memberikan feedback yang baik, yang mana jika memang ada yang ingin ditanyakan tidak usah malu, tidak memaksa, namun jika memang ingin berbicara silakan berbicara langsung, atau mungkin jika malu berbicara silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan atau hal yang kurang mengerti di kolom chat seperti itu. Nah, tentunya guru juga harus memberikan materi yang mana bukan hanya materi saja, tetapi kuis yang berjalan selama materi tersebut. Nah, tentunya hal ini juga memberikan semangat kepada siswa untuk belajar. Selain materi, yang artinya materi tersebut harus dibuat semacam benar-benar ini menyenangkan, ini membuat siswa untuk semangat kembali. Dan setelah itu ada kuis yang mungkin kuis kecil-kecilan yang dapat membangkitkan semangat siswa. Seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima? Dari aku sangat bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 7, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Saya persilahkan. Terima kasih. Saya mau ingin menambahkan. Iya, silahkan. Terima kasih. Di sini saya mau ingin menambahkan ada dua hal, yaitu yang satu hal itu faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini lebih ke di luar daripada pembelajaran. Yang pertama yaitu fasilitas itu sangat
mempengaruhi untuk perhatian daripada siswa seperti itu. Jadi fasilitas dari siswa itu, mungkin salah satu sekolah itu kepala sekolah harus mampu menyiapkan fasilitas seperti itu, supaya fasilitas ini anak-anak itu semakin serius dan semakin semangat dan semakin senang itu mereka mau ingin belajar itu tidak pernah merasakan lelah dan merasakan malas dan merasakan seperti itu, karena guru sudah menyiapkan semua keinginan keseluruhan dari siswa itu. Sehingga saya menanggapi dengan pertanyaan tadi lingkungan itu, memang lingkungan sangat penting. Lingkungan itu entah di dalam kelas bahkan di luar kelas, seperti olahraga, seperti mungkin berbagai cara yang ada di kelas atau seperti apa itu contoh yang memang sangat menarik untuk siswa yang harus mengikuti. Karena siswa itu kami tidak bisa, guru punya keinginan tidak bisa, mereka tidak harus selalu ikut terus karena ada emosi, ada malas, dan ada sebagai hal, mungkin banyak hal yang mereka hadapi. Tapi kami dari sebagai calon-calon pendidik ya mungkin bisa sederhanakan dengan materi itu kami tidak bisa memberikan di kelas saja, tetapi di mana saya bisa kasih seperti itu. Apa yang mereka mau, mereka sedang mereka senang itu bisa kasih seperti itu. Mungkin itu lebih kayak di luar, kemudian mungkin lebih kayak proses belajar dan sebagainya itu, saya rasa lingkungan itu memang sangat penting. Jadi mungkin saya rasa kami sebagai pendidik itu, referensi pendidik itu harus ambil di kelas-kelas internasional juga seperti itu. Karena nasional ini waktu pengajar itu waktunya sangat panjang sekali, sehingga siswa juga tidak mau tampung materi dari kapasitas mereka terbatas. Sedangkan guru itu sampai jelaskan sampai ke sana, tapi siswa masih belum paham. Seperti itu, sehingga kami referensi waktu mengajar itu sesuai dengan penguasaan perkembangan anak peserta didik itu, kami harus referensi dengan waktu pengajar di kelas internasional. Karena kelas internasional itu dia pengajar itu hanya 40 menit. Itu sudah waktunya habis begitu, 30 menit, 40 menit. Sedangkan karena saya juga kemarin ada praktek PPL di kelas internasional, jadi mungkin saya lihat seperti itu, karena perkembangan anak-anak itu memang penangkapan dan sebagainya sudah ada bagus seperti itu. Kalau waktu nasional ini memang waktunya panjang, kegiatan juga terlalu banyak, jadi anak-anak punya otak juga padat, dan ada yang malas, ada yang tidak mau sekolah juga ada seperti itu. Mungkin sehingga guru pintar untuk memberikan materi itu harus pintar-pintar belajar keinginan daripada siswa, supaya ada senang itu ada semangat. Kalau ada semangat itu ada serius. Jadi kami harus memberikan siswa itu pelajaran sesuai dengan apa yang mereka bisa terima seperti itu. Ini mungkin saya menambahkan. Terima kasih. Sekian. Waktu dikembalikan. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Saya persilahkan. Ya, sebelumnya izin menanggapi, apakah diperbolehkan? Iya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mengenai tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana sih cara metode seorang guru itu ketika nanti diadakan pembelajaran offline. Nah, sedangkan itu kita baru saja melaksanakan pembelajaran secara online supaya siswa itu tidak kaget. Nah, misalnya nih ya, kan di dalam beberapa kelas, guru itu kan melihat secara langsung. Nah, pasti kan guru itu tidak tahu kepribadian siswanya masing-masing, karena di dalam kelas itu terdapat banyak siswa. Nah, pasti terdapat siswa yang terlihat itu ekstrovert maupun introvert, ataupun bahkan malu untuk aktif di kelas. Bahkan mungkin hanya untuk menyampaikan pendapat saja mereka tidak mau gitu. Nah, mungkin sebagai guru tentunya selain memberikan motivasi kepada siswa secara umum, mungkin
bisa gitu, kayak kita itu melaksanakan ataupun pembelajarannya itu bisa ketika kita berbicara secara dua mata, karena tidak menutup kemungkinan siswa yang malu untuk aktif di kelas maupun faktor-faktor yang membuat ia malu atau jarang mengerjakan tugas. Nah, motivasi dalam belajar ini itu mungkin bisa berupa ujian ataupun hadiah-hadiah kecil seperti itu. Seperti tadi yang ada pada pembahasan dari kelompok 8 seperti itu. Karena kan sebagai guru tentunya ketika pembelajaran online maupun offline itu tentunya berbeda gitu. Kalau online mungkin guru tidak tahu menau ataupun mungkin tidak tahu banget gitu. Seperti yang siswa ini itu malu, siswa yang satu itu aktif gitu. Mungkin hanya beberapa yang terlihat aktif gitu, tapi mungkin ketika pembelajaran secara langsung, secara offline, mungkin guru bisa menilai, wah sepertinya itu siswa ini malu gitu, ataupun introvert gitu. Jadinya guru itu bisa merangkul gitu, jangan memberikan atau menumpuk beban, dalam artian itu memikul semuanya itu sama rata, karena menurut saya kemampuan seseorang ataupun seorang siswa itu pastinya akan berbeda. Nah, jadi tugas seorang guru itu mungkin bisa memahami dan merangkul mereka, membimbing supaya mereka yang tadinya malu mungkin bisa untuk lebih tidak malu ataupun bisa sedikit belajar untuk belajar menyampaikan pendapatnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan dari teman-teman. Langsung saja, untuk sebelum kita mengakhiri presentasi ini, kita langsung menuju ke sesi kuis yang linknya akan disampaikan di room chat. Waktu pengerjaannya selama 35 menit. Baik. Untuk presentasi pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menghadiri kelas psikologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini selanjutnya untuk kuis dikerjakan secara online masing-masing, maksudnya ruang Zoom ditutup atau tetap dibuka? Kelompok 4 rancangannya bagaimana? Untuk pengerjaan kuisnya, ini Zoom-nya diselesaikan sampai sini dan langsung mengisi kuis. Oke, baiklah kalau begitu. Baik teman-teman, terima kasih. Saya sebenarnya ingin menambahkan, tapi ternyata diskusinya sudah cukup lengkap dan sudah komprehensif gitu. Jadi untuk pembahasan materi tentang motivasi belajar ini, terima kasih saya sampaikan pada kelompok 4 dan juga teman-teman yang sudah terlibat aktif. Beberapa catatan saya tadi sudah dijelaskan seperti saya minta izin nambah sedikit saja untuk motivasi ekstrinsik yang berbentuk reward misalnya tadi ya disampaikan reward yang dalam bentuk pujian, apresiasi ataupun berbentuk barang, ini pendidik perlu mempertimbangkan keefektifan dari bentuk reward tersebut. Bisa disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan juga perbedaan individual. Maksud saya, apakah untuk usia siswa yang masih SD efektif atau tidak. Kemudian sudah SMP, SMA, bentuk reward seperti apa yang efektif, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian tadi ada Banius sempat menyampaikan ada cara berpikir siswa, perlu diperhatikan juga. Ya, ini terkait dengan perbedaan individual tadi ya, yang disampaikan beberapa teman juga yang menanggapi tadi.
Oke, kemudian guru bisa juga menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau peran senternya kan memang menjadi sumber motivasi ekstrinsik ya, pendidik itu. Namun bisa juga menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran dari yang akan dipelajari itu nanti manfaatnya apa, mengapa perlu mempelajari materi tersebut, begitu. Oke, supaya tidak menghabiskan waktu, saya cukupkan saja untuk memberi kesempatan teman-teman mengerjakan kuis yang sudah dipersiapkan oleh kelompok 4. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman.